Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak puncak kemasyhuran dinasti Abbasiyah hingga memasuki masa-masa keruntuhan dinasti Abbasiyah akibat serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada abad ke-13 Masehi, lembah Sungai Nil menjadi wilayah penting untuk merapatnya kapal-kapal dari India dan Timur Jauh atau Asia Tenggara dan juga Cina. Beralihnya kekuasaan dari Daulah Abbasiyah ke Mesir yang dipegang oleh Daulah Mamluk di Mesir semakin meramaikan lembah Sungai Nil sebagai pusat perdagangan dunia yang menghubungkan antara wilayah Asia Tenggara dengan Laut Merah. Jalur maritim yang menghubungkan antara Jazirah Arab di semenanjung Sungai Nil dengan wilayah Asia Tenggara menyeberangi Samudra Hindia dan melewati wilayah Delhi, India yang muaranya berasal dari Kesultanan Islam di Selat Malaka, dan inilah yang kerap juga disebut sebagai jalur rempah. Rute perdagangan antara Asia Tenggara dengan Laut Merah yang melintasi lautan Samudra Hindia ini telah berkembang jauh sebelum Vasco da Gama mengenal seluk-beluk jalur rempah ini. Sejak abad ke-10 Masehi, perkembangan teknologi maritim yang dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim telah berkembang begitu pesat. Terlebih, selama berkembangnya Daulah Abbasiyah, khalifah di Baghdad seperti Al-Mansur dan Al-Ma'mum yang menaruh perhatian besar dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu tentang aritmatika, aljabar, dan astronomi. Hal ini memberi kontribusi yang besar terhadap pengetahuan ilmu navigasi maritim yang lebih maju. Panduan navigasi yang ditulis oleh ilmuwan Muslim mempelopori perkembangan dari penulisan kitab tentang jalur navigasi maritim melintasi Samudra Hindia. Dalam hal penulisan navigasi maritim, ilmuwan Muslim lebih pragmatis daripada para pendahulu mereka, sebab mereka mengandalkan deskripsi laut dan juga samudra berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, dan terlebih lagi dengan bimbingan Islam. Mereka mampu mendeskripsikan Samudra Hindia secara saintifik, terlepas dari kisah-kisah mitos dan juga tahayul, di mana sebelum masa Islam, mitos dan tahayul kerap bercampur dalam kisah-kisah pelayaran kuno. Dari pendekatan Islam yang lebih ilmiah inilah, maka memasuki abad ke-11, lahirlah para ilmuwan Muslim yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Misalnya, tentang peta pelayaran, alat untuk menentukan arah kiblat, alat untuk menentukan waktu sholat ketika berada di perjalanan, hingga alat untuk menentukan arah mata angin. Bahkan ilmu tentang memperkirakan terjadinya badai di tengah samudra luas. Ilmu pengetahuan ini yang kemudian bercabang menjadi berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu meteorologi hingga ilmu tentang navigasi maritim, berkat kepiawaian dari para penulis ilmuwan Muslim yang memberi kontribusi besar bagi para pelaut dunia tentang jalur navigasi maritim. Misalnya, seperti yang ditulis oleh Al-Muqaddasi pada tahun 985 Masehi, Al-Idris 1160 Masehi, dan telah membuat peta lengkap dalam bentuk globe dan lain sebagainya. Hingga pada abad ke-14 dilanjutkan oleh Ahmed Ibnu Majid asal Oman bersama dengan muridnya Sulaiman Al-Mahri asal dari Yaman, yang merupakan navigator pertama dunia yang mendeskripsikan secara lengkap tentang jalur navigasi maritim melintasi Samudra Hindia hingga ke Selat Malaka dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid fi Wal Al-Ilmi Al-Bahri Wal Qawaid, atau buku informasi tentang prinsip dan aturan navigasi
1490 Masehi. Sebagai navigator kapal, mereka menggunakan ilmu navigasinya dengan menuliskan pengetahuannya tentang angin. Dalam pembicaraannya tentang topan misalnya, Al-Mahri mengatakan sangat perlu navigator untuk tahu lebih banyak tentang angin topan dan tanda-tanda datangnya. Tanda-tanda yang biasanya menyertai datangnya angin topan adalah meningginya suhu udara laut, hujan lebat, dan perubahan angin yang begitu tiba-tiba. Al-Mahri menyebut ada 5 jenis topan di Samudra Hindia yang biasa menerjang kapal yang sedang berlayar. Salah satu jenis topan yang ada dalam daftar Al-Mahri adalah topan 40. Ini merupakan topan urutan ketiga dalam daftarnya. Menurutnya, topan jenis ini biasanya menghantam Laut Hormuz. Ibnu Majid juga berbicara mengenai topan yang menerjang laut dalam beberapa tahun dan hilang pada beberapa tahun lainnya. Topan memiliki tanda-tanda saat datang, di antaranya meningkatnya debu di daratan dan juga di laut. Tanda lainnya, petir dan awan menutupi langit. Ini terjadi saat langit tertutup awan yang warnanya seperti warna kulit sapi. Setelah mengetahui hal ihwal angin, navigator menentukan langkah yang harus dipersiapkan sebelum dan saat berlayar. Dari ilmu pengetahuan tentang pelayaran dan maritim inilah yang mendukung dan menghantarkan ayat-ayat Al-Quran dapat menyebar hingga ke seluruh dunia. Termasuk pula Islam bisa dikenal lebih luas hingga ke wilayah Asia Tenggara memasuki kawasan Selat Malaka. Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa Islam menyebar ke segenap penjuru dunia beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi alat pendukung sarana dakwah dengan ditemukannya ilmu-ilmu yang baru dan juga kemudian disempurnakan oleh generasi berikutnya. Semakin menambah hazanah kemajuan ilmuwan muslim kala itu. Di tengah kaum muslimin, ilmu pengetahuan bersatu bersama ayat-ayat Al-Quran. Bersama alam mereka beribadah kepada Robnya. Sehingga tidak mengherankan bila keadaan ini mampu melahirkan peradaban besar di segenap penjuru dunia yang dihadiri oleh Islam. Dari sini kita dapat dipahami bahwa cahaya Islam yang sejak abad ke-7 Masehi mulai menyebar dari kawasan Tandus Arab telah membawa pengaruh perubahan yang besar bagi peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Dan tak hanya disebarkan melalui jalur darat, bahkan melalui jalur maritim hingga ke kawasan Asia Tenggara. Hal ini berarti bahwa Islam menyebar ke segenap penjuru dunia bukan melalui perdagangan, tetapi justru perdagangan itu sendiri semakin berkembang pesat setelah hadirnya Islam. Sebab Islam mampu membimbing umatnya agar membuka ilmu baru dalam jalur navigasi maritim yang sejak berabad-abad sebelumnya jalur ini penuh dengan mitos dan juga legenda yang menyebabkan orang takut untuk berlayar menyeberangi Samudra Hindia. Perlu waktu 10 tahun sebelum ekspedisi Vasco da Gama, Portugis mengumpulkan informasi tentang rute jalur rempah ke India dari para pedagang, dan misi khusus dikirim untuk tujuan ini ke timur. Salah satu misi yang dipimpin oleh Alfonso de Paiva dan Pero de Covilham berlayar dari Portugal ke Mesir. Harus menyamar sebagai Muslim, de Covilham naik kapal Arab dari Suez ke Aden. Sementara de Paiva tetap di Mesir. Dari Aden, de Covilham mengambil kapal Arab lain ke India, di mana ia mengunjungi Kali Cut dan Goa dan berlayar kembali ke Sofala sebelum kembali ke Mesir. Tak lama setelah itu, ia berlayar kembali ke India sekali lagi, dan kali ini dengan 2 orang Portugis lainnya. Nama yang satunya
yaitu Abraham de Pia, dan yang lainnya yaitu Joseph Lamigo. Di Hormuz Teluk Persia, mereka berpencar dan de Covilham kembali ke Portugal melalui Abysinith dan melalui Sungai Nil. Dikatakan bahwa dia kembali dengan membawa peta Arab tentang navigasi di Samudra Hindia. Tetapi di tangan orang-orang Eropa, jalur rempah yang merupakan jalur dakwah Islam ini dimaknai dengan berbeda. Mereka, orang-orang Eropa, memaknai jalur rempah ini sebagai jalur bisnis atau perdagangan. Menurut panikar sejarawan dari India, Alfonso de Albuquerque berpidato di depan serdadunya di Malaka dengan mengucilkan orang-orang Moor atau Islam dan Arab. Dari perdagangan rempah-rempah, orang Portugis berharap menyerap atau mendobrak kekuatan Islam. Strategi di pihak Portugis yaitu mencari jalan agar barang-barang perdagangan dari kepulauan Indonesia, India, dan juga Cina dapat langsung diangkut dari negeri itu ke Eropa atau ke Portugal. Selama semua barang itu diangkut dari negeri itu ke Teluk Persia dan juga Laut Merah dan melalui wilayah negeri-negeri Islam di sekitar jalur perairan itu, kemudian barulah sampai di Eropa. Maka akibatnya kemakmuran yang dicapai oleh negeri Islam itu adalah akibat rute perdagangan ini. Dan kemakmuran inilah menurut pendapat orang Portugis yang merupakan sumber kekuatan ekonomi politik dari negeri Islam yang harus dicegah. Dan sekedar contoh untuk menggambarkan rasa permusuhan dari orang Portugis terhadap Islam. Dalam buku Vanikar, sejarawan asal India, diceritakan peristiwa tindakan pimpinan armada Vasco da Gama seperti di Sitir, di Lendas, dan di India. Armada Portugis menjumpai satu kapal orang Moor yang tidak dipersenjatai yang sedang kembali dari Mekah. Vasco da Gama menahan kapal itu dengan kata-kata yang lendas. Setelah mengosongkan barang-barang dari kapal itu, melarang nahkoda untuk mengeluarkan orang Islam, Arab, dan kemudian Vasco da Gama memerintahkan anak buahnya untuk membakar kapal itu. Dalam usaha untuk menguasai rute perdagangan Asia Eropa ini, tak segan-segan armada Portugis beberapa kali harus bertempur dengan armada Arab. Orang-orang Portugis berusaha dengan keras untuk memotong rute perdagangan ke India Indonesia. Keadaan ini terus dipertahankan oleh bangsa Portugis dengan membuat rute dan pusat-pusat perdagangan baru di sekitar Selat Malaka. Dan tak segan-segan mereka harus bertempur melawan Kesultanan Islam di seputar Selat Malaka, di mana di sana terdapat Kesultanan Aceh Darussalam. Secara diam-diam, Portugis membantu kerajaan Zamorin Hindu di India yang bersahabat dengan negara Mesir. Pada tahun 1507, Sultan Mesir mengirim armadanya dengan 1.500 anak buah dan dilengkapi dengan senjata ke Laut Arab di bawah pimpinan Laksamana yang berpengalaman, yaitu Mir Husain, untuk menghadapi bangsa Portugis. Armada Mesir dan Portugis bertemu di dekat Diu di India karena pengkhianatan gubernur Gujarat di Diu yang diam-diam memihak Portugis yang diketahui oleh Mir Husain. Muak karena pengkhianatan ini, Mir Husain dengan armada Mesirnya berlayar kembali ke Mesir tidak lama sesudah pertempuran itu. Dengan perginya Mir Husain bersama dengan armada Mesirnya dari Samudra Hindia, maka orang Portugis menguasai sepenuhnya lautan timur. Kemudian orang Portugis mengkonsolidasikan kekuasaannya di lautan dengan memblokir kota Aden, Socotra, dan Ormu, dan juga pulau yang merupakan pintu ke arah dua jalur perdagangan, yaitu Teluk Persia dan Laut Merah.
Perlu diketahui bahwa di India pada waktu itu bergolak perjuangan antara Hindu dan juga Islam. Salah satu sebab utama mengapa orang Portugis dapat bertahan di Goa dengan kekuatan yang tidak besar adalah hubungan persahabatan antara kerajaan Hindu Vijayanagar dengan orang Portugis yang bersatu menghadapi musuh bersama, yaitu Islam. Atas bantuan seorang kepala Hindu di daerah itu, Alfonso de Albuquerque bisa menjadi gubernur daerah jajahan Portugis di Goa, sehingga Goa diduduki sepenuhnya oleh bangsa Portugis. Sesudah Goa berhasil diduduki oleh Portugis, kini tiba giliran Malaka, perdagangan rempah-rempah dari kepulauan Indonesia yang berlangsung melalui Selat Malaka. Sebagian besar diangkut oleh para pedagang Arab ke pelabuhan Laut Merah. Penguasaan Samudra Hindia tak mungkin tak mendirikan kekuasaan di Selat Malaka. Bagaimana eratnya motif dagang dari Portugis dapat kita lihat dari kata-kata Alfonso de Albuquerque ketika menyerbu kota Malaka setelah membakar semua kapal Arab dan kapal Cambai di pelabuhan, tetapi menyelamatkan kapal Cina, kapal orang bukan Islam. Alfonso de Albuquerque berkata kepada anak buahnya, "Jasa yang akan kita berikan kepada Tuhan, kita dengan mengusir orang-orang Mur atau Islam Arab keluar dari negeri ini sehingga kita bisa memadamkan api Islam dari agama Muhammad. Saya yakin mereka orang-orang Mur dari Kairo dan Mekah akan hancur dan Venetia juga musuh Portugal tidak akan pernah menyebar lagi sesudah ini. Jika kita rampas perdagangan Malaka ini, maka Eropa tidak akan menerima rempah kecuali mereka membeli rempah-rempah itu dari kita, dari bangsa Portugal. Dengan menduduki Malaka, maka dengan mudah kita bisa menggunakan pengaruhnya sebagai pusat kekuasaannya di laut. Rute perdagangan ke Laut Merah dan Teluk Persia terpotong dan rute perdagangan pun pindah melalui Afrika Selatan, pantai barat Afrika ke Portugal dan juga Eropa, dan lambat laun akan mengakibatkan kemunduran negara Islam sekitar Teluk Persia dan juga Laut Merah. Sikap Portugis yang demikian itu tidak bisa dilepaskan dari sikap kebencian yang mendalam atas kenyataan dari kekalahan mereka selama Perang Salib dan kenyataan atas ketertinggalan yang jauh yang telah dialami oleh bangsa Eropa dari Islam selama Islam berkuasa di Spanyol, terutama orang Arab, bangsa yang dianggapnya sebagai bangsa yang menyebarkan Islam, dan oleh penguasa utama rute perdagangan dari rempah-rempah yang berasal dari kepulauan Indonesia ke Timur Tengah. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.